Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu. Jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, sebab bumi adalah alas kakinya, atau demi Yerusalem, sebab itulah kota raja besar. Jangan juga bersumpah demi kepalamu, sebab engkau sendiri tidak dapat membuat rambutmu menjadi putih atau hitam, biar hanya sehelai. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI, dimanapun saja berada, kebiasaan doa bersama dalam suatu keluarga akan selalu diingat oleh anak-anak. Bagaimana orang tuanya mengajarkan sebelum tidur, berkumpul dahulu untuk doa bersama, mengucap syukur dan berterima kasih. Kita semua adalah guru melalui pilihan yang kita buat. Terkadang kita mengajarkan hikmat melalui teladan kita. Terkadang kita mengajarkan kebodohan. Kita dapat mengajar orang untuk tidak menghormati firman Allah dan kehendaknya, serta melanggar perintahnya. Atau kita dapat mengajar orang lain untuk menghormati firman Allah dan kehendaknya, serta memenuhi maksud dan semangat perintah tersebut. Pilihan itu milik kita dalam banyak hal. Perjalanan hidup kita adalah sejarah dari pilihan-pilihan kita. Yesus juga datang untuk mengajarkan pilihan. Ia tidak datang untuk sekedar mengajarkan hukum, tapi mengajarkan inti dan jiwa dari perintah-perintah Tuhan. Melalui perkataan dan hidupnya, ia tidak sekedar mengajarkan perintah-perintah Allah sebagai suatu kewajiban saja, tetapi bagaimana menjiwainya, menjadikan roh yang menginspirasi, menemukan motivasinya, dan melampaui pelaksanaannya yang hampa. Seperti yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Ketika roh yang menjiwai perintah itu dihayati, penggenapannya jauh melampaui persyaratan minimum. Ajaran Yesus menunjukkan hikmat yang jauh melampaui apa yang diajarkan manusia. Untuk memastikan kita tidak kekurangan hikmat, Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus di dalam hati gereja dan di dalam hati setiap anggotanya, di mana Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam suatu seluruh kebenaran.
kita dapat menerima pengajaran hikmat. Kita melakukannya dengan mengamalkan kitab suci, membacanya, dan merenungkannya. Kita menerima hikmat dengan mendengarkan Roh Kudus saat Ia berbicara kepada hati dan pikiran kita. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak mengaburkan kecenderungan, keinginan, dan pendapat kita sendiri dengan pencerahan dan hikmat yang berasal dari Roh Kudus. Kita hendaknya tidak jatuh ke dalam bahaya dengan menafsirkan kitab suci berdasarkan pengalaman kita, melainkan menafsirkan pengalaman kita berdasarkan kitab suci. Hikmat Allah senantiasa menerangi umatnya. Dia terus berbicara dengan suara yang lembut. Jika kita mau berhenti dan mendengarkannya, pilihan itu terus ada di tangan kita. Refleksi bagi kita umat beriman, apakah pilihan-pilihan kita hari ini mencerminkan kasih Allah? Apakah kebebasan kita digunakan untuk membangun atau justru meruntuhkan? Tuhan telah memberi kita hukum kasih dan Yesus telah menunjukkan jalannya. Tugas kita adalah memilih dengan bijaksana dan menghayatinya dalam kehidupan nyata. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur untuk pewartaan mimbar agama Katolik yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam melaksanakan tugas, memilih dengan bijaksana dan menghayatinya dalam kehidupan nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.